Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang kami muliakan rahimakumullah. Pada kesempatan ini judul ceramah kita adalah sikap umat Islam menunggu kedatangan bulan Ramadan. Tadi kita telah membacakan surat Al-Baqarah ayat 183. Kita sebahagian besar sudah hafal ayatnya. Artinya juga demikian. Yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan padamu untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Juga telah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum umat Muhammad. Tujuannya adalah agar kamu semua mendapatkan derajat yang takwa. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ternyata derajat takwa itu adalah derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang amat mulia, yang tertinggi menurut nilai Allah terhadap hambanya adalah orang-orang yang mencapai derajat takwa. Puasa didatangkan, puasa diwajibkan. Salah satu tujuannya adalah untuk menjadikan umat muslim menjadi tingkat yang tertinggi, yaitu tingkat derajat takwa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama kita, para ahli tafsir, mufassir menggali ayat ini, beberapa hadis yang berkaitan dengan ini. Ternyata bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat dan nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita contohkan ibarat tamu yang akan datang ini adalah tamu yang banyak membawa rahmat, nikmat dan berkah. Kalau kita hitung, tidak cukup 1 bulan lagi tamu yang mulia yang membawa rahmat, nikmat dan berkah itu akan hadir selama 1 bulan bersama kita. Oleh karena itu antara lain
kelebihan-kelebihan dari bulan Ramadan. Yang pertama adalah pahala amal dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ini luar biasa. Yang sunat dikerjakan pahalanya sama dengan yang wajib. Satu kali kita berbuat kebaikan dilipat gandakan menjadi 700. Ini luar biasa. Tidak ada pada bulan yang lain. Kemudian ada satu malam pada bulan Ramadan itu, bila kita manfaatkan dengan ibadah, itu lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Belum tahu kita akan bisa hidup 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma fi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Pada satu malam pada bulan Ramadan itu, kalau dimanfaatkan oleh hamba-hambaku, kata Allah, itu pahalanya jauh lebih baik dari 1000 bulan. Jangan sampai kita lewatkan malam itu. Kita teliti mana malam itu. Yang satu malam itu apa? Bersama kita mencarinya. Sebagai pedoman saja, Rasulullah lebih cenderung pada akhir-akhir dari bulan Ramadan, pada malam-malam yang ganjil. Mari kita teliti, jangan kita lewatkan. Karena tahun depan kita belum tahu akan bisa hidup bersama bulan Ramadan. Belum tahu, belum ada jaminan. Tidak satu pun ilmu pengetahuan yang bisa menebak kapan kita akan meninggal, di bumi mana kita akan dikuburkan dan lain sebagainya. Makanya penceramah mengharapkan kita jadikanlah tahun ini sebagai tahun istimewa untuk mempersiapkan diri kita memanfaatkan media bulan Ramadan ini. Keistimewaan yang lain, Allah sangat merindukan, surga sangat merindukan orang yang berpuasa bulan Ramadan. Selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sangat rindu kepada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Itu kata surga. Seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin talil Quran wa hafizil jisan wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa saumi fi syahri Ramadan. Surga Allah merindukan 4 golongan orang. Yang pertama adalah orang yang selalu memelihara lidahnya, tidak menyakiti orang lain, selalu memakai lidahnya zikir kepada Allah, mengeluarkan kata-kata yang baik. Golongan yang kedua adalah orang yang suka dan rela memberi makan orang yang lapar. Golongan yang ketiga adalah orang yang suka membasahi lidahnya dengan bacaan Al-Quran. Dan yang keempat adalah orang yang rela ikhlas berpuasa pada bulan Ramadan. Ini 4 golongan yang sudah dipastikan masuk surga dan dirindukan oleh surga. Orang yang melihara lidahnya, orang yang suka memberi makan orang yang lapar, dan orang yang sering membaca Al-Quran dan ikhlas berpuasa pada bulan Ramadan.
4 poin ini kita manfaatkan pada bulan Ramadan ini. Jangan sampai lewat. Kalau lewat kita akan rugi. Karena tahun depan belum tahu kita akan bisa hidup. Tampaklah memelihara lidah kita, memberi makan fakir miskin, dan membasahi lidah kita baca Al-Quran. Tadarus, kapan perlu bisa 4 kali tamat Al-Quran selama bulan Ramadan. Dan ikhlas betul hati kita dengan bulan Ramadan ini. Kelebihan yang berikutnya adalah orang yang gembira hatinya dengan kehadiran dan kedatangan bulan Ramadan. Man faraha bidukuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang gembira hatinya, senang hatinya dengan kehadiran bulan Ramadan, Allah mengharamkan neraka untuk menyentuh kulitnya. Luar biasa. Oleh karenanya jangan sedih, jangan cemas, jangan takut dengan kehadiran bulan Ramadan. Takut dagang kita tidak laku, ini dan lain sebagainya. Tak perlu. Sebaiknya kita sambut bulan Ramadan yang kurang 1 bulan ini dengan hati yang gembira. Bermaafan dengan istri, anak kepada orang tua, istri kepada suami, suami pada istri, ke ayah dan ibu. Kita bersihkan masjid, tempat kita. Kita siapkan infak akan lebih banyak pada bulan Ramadan. Itu artinya gembira dengan kehadiran bulan Ramadan. Banyak lagi yang lain. Pintu surga yang terbuka, pintu neraka yang tertutup, setan dibelenggu, dosa diampuni, manfaraha. Man sama Ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu mimma taqaddama min sabi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan iman yang ikhlas, Allah akan mengampuni dosanya yang berlalu. Masya Allah. Banyak lagi poin-poinnya, mungkin dijatah dari Ustadz berikutnya. Sebagai penutup, saya teringat dengan peristiwa di saat Nabi Musa akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Pendek cerita. Saya pendekkan sependek-pendeknya. Hai Musa, saya diperintahkan oleh Allah akan mencabut nyawamu. Tolong izinkan. Apa jawaban Musa? Kita kenal dengan Nabi Musa ya. Khalilullah, bisa berbicara langsung dengan Allah. Ini luar biasa. Tapi apa kata Nabi Musa? Ya Israel, apakah masih ada hamba-hamba Allah yang sedekat aku ini dengan Allah? Luar biasa pertanyaannya. Malaikat Israel tidak bisa jawab. Ya Musa, saya tanyakan pada Allah. Allah menanyakan seperti itu. Apa kata Allah? Tolong sampaikan kepada Nabi Musa. Kedekatan aku dengan Nabi Musa belum lagi sekecil dengan kedekatan aku kepada umat Muhammad yang ikhlas melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Masya Allah. Itu diskusi. Lebih dekat kita ini umat Muhammad ini yang ikhlas, betul-betul ikhlas berpuasa pada bulan Ramadan, lebih dekat dibandingkan dengan Nabi Musa yang bisa ngomong langsung dengan Allah. Sangat disayangkan kalau ada anak kemenakan kita dengan ongasnya merokok siang libur Ramadan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Membuka warung pada bulan Ramadan. Keterlaluan. Nabi Musa saja berdoa dia untuk menjadi umat Muhammad bisa berpuasa pada bulan Ramadan. Disampaikan oleh malaikat Israel, apa jawaban Nabi Musa? Ya Israel, silakanlah matikan aku, tapi tolong hidupkan saya kembali.
ingin menjadi umat Muhammad akan berpuasa pada bulan Ramadan? Jawaban Allah, innaka la tukliful mi'ad. Janji Allah tidak berubah, satu kali hidup. Bisa kita pahami, kita tindak lanjuti ke keluarga kita masing-masing. Nabi Musa sendiri berdoa kepada Allah ingin menjadi umat Muhammad akan berpuasa bulan. Pertanyaan kita, bagaimana sikap umat Nabi Muhammad menunggu kehadiran dan bergaul dengan bulan Ramadan selama 1 bulan. Demikian, terima kasih. Fa'tabiru ya ulil absar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.